Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kita punya ide yang rasanya brilian banget, tapi ternyata ada satu jebakan pikiran yang bisa menghancurkan semuanya? Nah, jebakan itu adalah asumsi kita sendiri. Henry Ford ini bener banget ya. Kekuatan keyakinan itu, wah, luar biasa. Tapi ada tapinya nih. Di dunia bisnis, keyakinan buta yang nggak pernah diuji itu justru bisa jadi jebakan paling berbahaya. Jadi, yakin aja tuh nggak cukup. Inilah inti dari obrolan kita hari ini. Gimana caranya asumsi kita, keyakinan kita, atau sekadar feeling kita itu malah bisa membawa kita ke jalan yang salah. Kita akan belajar bareng-bareng cara menguji sebuah dugaan, bukan cuma sekedar percaya sama perasaan. Coba-coba deh bayangin sebentar. Kamu punya ide yang kamu pikir bakal mengubah dunia. Kamu udah terlanjur jatuh cinta sama ide itu. Tapi pernah nggak kamu berhenti sejenak dan bertanya, gimana ya kalau ternyata asumsi paling dasar dari ideku ini keliru? Oke, mari kita mulai dari sini. Punya ide yang hebat, itu baru langkah pertama. Ternyata itu aja nggak cukup. Kita tahu kan banyak perusahaan raksasa kayak Disney, Apple, bahkan Nike. Itu mulainya dari garasi, modalnya pas-pasan. Tapi sukses mereka itu bukan cuma dibangun dari semangat dan nyali doang loh. Mereka dibangun di atas pemahaman yang kuat. Semangat itu ibarat bahan bakar, penting banget. Tapi rencana bisnis itu petanya. Nggak ada peta, ya kita cuma bakal muter-muter di tempat. Nah, ini dia contoh yang klasik banget. Tahun 80-an, Coca-Cola habis $4 juta buat riset. Mereka nemuin formula baru yang pas dites rasa katanya lebih enak. Terus mereka luncurin New Coke. Asumsinya simple, rasa lebih enak pasti laku. Hasilnya, bencana total. Mereka lupa satu hal yang krusial banget. Asumsi mereka kalau pelanggan itu cuma peduli soal rasa ternyata salah besar. Mereka nggak hitung ikatan emosional dan loyalitas pelanggan sama rasa yang lama. Wah, ini pelajaran yang mahal banget tentang bahayanya sebuah asumsi. Oke, biar nggak kejadian kayak New Coke, kita harus mulai dengan pertanyaan yang paling dasar. Siapa sih pelanggan kita yang sebenarnya? Dulu ada pendekatan namanya pasar massal. Modelnya satu produk untuk semua orang. Henry Ford tuh terkenal banget sama mobil model T-nya. Katanya pelanggan bisa pilih warna apa aja, asalkan warnanya hitam. Awalnya sih laku keras ya, tapi asumsi kalau semua orang mau hal yang sama, akhirnya malah bikin Ford kalah saing. Zaman udah berubah guys. Bisnis zaman sekarang udah nggak bisa lagi lihat pelanggan sebagai satu kelompok gede yang sama semua. Mereka mainnya segmentasi. Ada demografis, misal berdasarkan umur atau pendapatan. Ada psikografis, ini soal gaya hidup atau minat. Contohnya, menargetkan orang-orang yang peduli lingkungan. Terus ada juga perilaku, berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Jadi intinya, kita harus berhenti berasumsi semua orang itu pelanggan kita dan mulai cari tahu siapa orang yang tepat untuk produk kita. Lanjut ke asumsi berikutnya yang nggak kalah penting dan sering banget jadi jebakan. Yakin pelanggan kita mau bayar? Kita tuh seringnya jatuh cinta sama solusi yang kita buat, bukan sama masalah yang dialami pelanggan. Coba deh, tanyakan ini ke diri sendiri. Nilai apa sih yang sebenarnya saya kasih? Masalah spesifik apa yang saya bantu selesaikan buat mereka? Kalau kita nggak bisa jawab ini dengan jelas dari sudut pandang pelanggan, bisa jadi mereka juga nggak akan lihat alasan kenapa harus keluar uang. Asumsi soal cara bayar juga seringkali terlalu simpel. Kita mikir, oh orang pasti beli produk saya sekali aja. Padahal model bisnis itu banyak banget. Mungkin mereka lebih suka bayar sesuai pemakaian, kayak pulsa HP. Atau langganan bulanan, kayak Netflix atau gym. Atau bahkan sewa, jadi nggak perlu beli. Kalau kita cuma berasumsi ada satu cara bayar, kita bisa kehilangan banyak banget peluang. 11. Angka apa ini? Ini adalah jumlah rata-rata iklan yang diklik sama pengguna Facebook setiap bulannya. Cuma 11. Data ini kayak tamparan kecil buat kita, ngingetin kalau apa yang kita asumsikan soal perilaku orang seringkali jauh banget dari kenyataan. Terus gimana dong caranya biar kita nggak terjebak sama dugaan-dugaan kita sendiri? Nah, ini dia caranya. Kita beralih dari dugaan menjadi fakta. Kuncinya itu ada di pergeseran pola pikir. Kita harus pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Ganti feeling pakai data, ganti keyakinan pakai riset. Ganti tebakan pakai umpan balik atau feedback langsung. Dan yang paling penting, ganti opini pribadi dengan bukti yang nyata. Disinilah letak rahasia inovasi yang berhasil. Ini ada 4 langkah simple buat mulai nguji idemu. Anggap aja kamu mau bikin aplikasi kopi ya. Pertama, tentukan siapa pelanggannya. Mahasiswa, pekerja kantoran. Kedua, gimana mereka bakal pakai aplikasi ini? Buat pesen kopi pas di jalan atau buat cari resep?
Ketiga, lihat demografinya. Jumlah peminum kopi di kotamu nambah atau berkurang. Dan terakhir, kepoin kompetitor. Aplikasi kopi lain apa sih bagusnya, apa jeleknya? Riset dan data itu ibarat jembatan ajaib. Jembatan yang bisa mengubah ide lokal yang mungkin cuma ada di kepala kita menjadi sebuah kemungkinan yang bisa menjangkau seluruh dunia. Tanpa jembatan ini, ide sehebat apapun bakal tetap kecil atau bahkan ya gagal total. Oke, kita sampai di bagian terpenting. Sekaranglah saatnya untuk benar-benar menguji asumsi-asumsi kamu. Tolong ingat ini baik-baik ya, tujuan riset itu bukan untuk dapat jawaban yang 100% sempurna. Bukan juga untuk menghilangkan semua ketidakpastian, itu mustahil. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi resiko, supaya keputusan yang kita ambil itu lebih cerdas, lebih terinformasi. Jadi kita nggak buang-buang waktu, uang, dan energi buat ngejar dugaan yang ternyata salah. Sebelum kita selesai, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Pikirkan ide kamu, proyek kamu, atau bahkan keyakinan kamu saat ini. Pertanyaannya adalah, apa satu asumsi paling mendasar yang kamu pegang, yang kalau, sekali lagi, kalau itu terbukti salah, maka semuanya akan berubah. Coba temukan itu, lalu ujilah. Terima kasih sudah menyimak.